Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak semua, selamat malam. Selamat ketemu lagi di Heri Retnawati Channel. Pada malam ini kita akan membahas mengenai uji asumsi teori respons butir. Jangan lupa ya, klik like dan subscribe agar saya bersemangat untuk membuat video ini lebih banyak lagi, video tentang teori respons butir khususnya. Mohon izin saya share screen. Ya, kita mulai dengan uji asumsi teori respons butir. Mas-mas, mbak-mbak semua, ketika kita mempunyai asumsi, kita perlu memahami ya, asumsi itu apa dulu. Asumsi merupakan syarat-syarat berlakunya suatu teori. Syarat berlakunya suatu teori itu perlu dibuktikan. Nah, kenapa perlu dibuktikan? Kalau misalnya suatu asumsi itu tidak dipenuhi, nah teori kemungkinan tidak berlaku tepat interpretasinya. Kemudian, nah hasil analisis menimbulkan interpretasi yang salah. Contohnya misalnya, ketika mas-mas mau mencari seorang istri, tentunya ketika mau menikah, nah istrinya perlu dibuktikan karena asumsinya istrinya perempuan. Nah, membuktikannya seperti apa? Nah, kalau dalam teori kesehatan atau kedokteran ada tanda-tanda sekunder seseorang itu kalau jenis kelaminnya wanita sehingga layak disebut sebagai istri atau mempunyai syarat-syarat atau tanda-tanda seorang istri atau perempuan itu menjadi calon istri. Demikian pula pada teori respons butir. Teori respons butir itu berlaku ada beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama terkait dengan trait atau kemampuan. Trait atau kemampuan pada teori respons butir itu merupakan skala yang kontinus. Nah, kemudian kemampuan ini juga normal distribusinya. Kalau untuk membuktikan bahwa kemampuannya kontinus atau kemampuannya berdistribusi normal itu kan relatif mudah. Nah, ada 3 asumsi lain yang perlu dibuktikan, yakni asumsi tentang unidimensi, kemudian independensi lokal dan parameter invarians atau dalam bahasa Indonesia invariansi parameter, baik itu parameter tingkat kesulitan, kemudian daya pembeda dan pseudo guessing kalau mau menggunakan model logistik 3 parameter. Untuk membuktikan suatu tes itu unidimensi atau tidak, gitu ya, kita bisa membuktikannya dengan mengetahui atau membuktikan bahwa butir-butir penyusun suatu tes mengukur hanya dimensi kemampuan tunggal saja yang termuat. Untuk mengetahui adanya atau memuat satu dimensi ini, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan matriks varians covariance. Dan dari matriks varians covariance ini kita bisa menghitung nilai eigennya. Nilai eigen yang paling besar, nah itu yang dianggap sebagai dimensi yang utama dan dikatakan unidimensi jika dominasinya minimal 20% atau dengan kata lain lambda 1 dibagi total itu minimal 20% atau 0,2. Kemudian cara lain, kita juga bisa memanfaatkan analisis faktor dan kita bisa melihat varians yang terjelaskannya sebesar 20% juga. Cara lain lagi, kita juga bisa memanfaatkan script plot dari analisis faktor dan insya Allah nanti kalau memuat satu curaman saja bisa dikatakan unidimensi. Ini contoh hanya hasil analisis faktor. Di sini dari komponen varians yang terjelaskan paling kanan ya, kolom paling kanan kumulatifnya di sini 0,33,62 atau dengan kata lain
33,62%. Nah, ini diperoleh dari total nilai eigen semuanya berapa, kemudian komponen yang pertama itu nilai eigennya 10,08, itu dibagi total, hasilnya 0,33. Sehingga bisa dikatakan bahwa lambda 1 dibagi lambda total lebih dari 20%, yang berarti dominasi faktor atau komponen pertama yang merupakan komponen utama sebesar 33%, karena lebih dari 20% dikatakan unidimensi. Kemudian cara kedua yakni dengan menggunakan script plot. Dari nilai eigen yang tadi kita bisa menyusun script plot. Kalau hasil tadi diperoleh seperti ini. Komponen pertama atau utama nilai eigennya 10 lebih. Kemudian komponen kedua 2 lebih. Dari sini dihubungkan antara titik-titik yang merupakan nilai eigen. Dari nilai eigen yang pertama ke yang kedua itu curam banget ya. Nah, dari sini bisa dikatakan ini dikatakan suraman yang pertama. Sementara dari nilai eigen kedua dan ketiga ini agak landai atau istilahnya membentuk L. Karena ada curaman yang utama di sini, bisa dikatakan bahwa tes mengukur unidimensi saja, yakni dimensi utama saja karena hanya ada satu curaman. Contoh lain ketika ditemukan seperti ini script plotnya. Di sini menunjukkan bahwa ada dua curaman. Kalau ada dua curaman seperti ini bisa dikatakan memuat dua dimensi. Gitu. Tes memuat dua dimensi. Kalau sudah ada seperti ini, kita tidak bisa menggunakan teori respons butir unidimensi, tetapi kita bisa menggunakan teori respons butir bidimensi atau dua dimensi. Demikian juga kalau perangkat tes seperti ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini, unidimensi dan bidimensi tidak cocok lagi, kita harus menggunakan teori respons butir 3 dimensi. Begitu. Nah, kemudian asumsi yang kedua adalah membuktikan asumsi independensi lokal. Independensi lokal itu bisa kita buktikan jika antar butir tidak saling berhubungan. Nah, antar butir tidak saling berhubungan itu bisa dibuktikan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah melihat butir satu persatu dan memang tidak ada hubungan antara butir satu dan butir yang lain. Sementara untuk membuktikan tidak ada korelasi antar butir, kita bisa menggunakan matriks korelasi. Nah, cara ketiga adalah dengan menghitung probabilitas menjawab benar untuk keseluruhan jawaban untuk setiap kemampuan theta. Jadi P, U1, U2 sampai UN itu yang merupakan probabilitas gabungan untuk butir 1 sampai butir ke N pada level kemampuan theta itu sama dengan hasil kali probabilitas dari masing-masing butir. Kemudian membuktikan yang ketiga, yakni invariansi parameter. Nah, invariansi berasal dari kata invary in English. Nah, artinya parameter butir dan parameter peserta itu hasil estimasinya tidak berubah. Tidak berubah itu jika dikelompokkan menjadi dua secara acak. Contohnya, pada kasus ini kita memecah atau mengklasifikasikan responden menjadi dua, misal laki-laki dan perempuan. Kemudian kita juga bisa peserta dengan nomor ganjil dan peserta dengan nomor genap. Untuk butir, kita bisa menggunakan butir separuh pertama dan separuh kedua, atau butir ganjil dan butir genap, dan seterusnya. Kemudian pada masing-masing klasifikasi, parameter diestimasi secara terpisah. Untuk mengestimasi parameter butir, kita menggunakan kemampuan yang dibagi dua. Ketika kita mengestimasi kemampuan, kita menggunakan butir-butir tes yang dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kemudian hasilnya atau output masing-masing parameter ini kemudian diinputkan menggunakan scatter plot. Scatter plotnya bisa memanfaatkan R, bisa memanfaatkan Excel,
Maple atau MATLAB atau monggo silahkan yang tertarik mau pakai yang lain. Kemudian dengan menggunakan garis pertolongan Y sama dengan X, nah kita bisa mengamati pola apakah titik-titik parameter itu yang diperoleh pada scatter plot itu mendekati garis Y sama dengan X. Nah, jika ada polanya bisa dikatakan bahwa parameter butir itu bersifat invarians. Contohnya seperti ini. Butir-butir ini diestimasi untuk kelompok laki-laki dan untuk kelompok perempuan. Diperoleh hasil seperti pada sebelah kiri ya, tabel sebelah kiri. Dari masing-masing B tingkat kesulitan untuk laki-laki dan untuk perempuan kemudian dibuat scatter plot. Nah, dari scatter plot kemudian kita bisa membuat garis Y sama dengan X yang berwarna biru. Ini. Dari yang berwarna biru kita bisa melihat pola, ternyata ada kecenderungan bahwa titik-titik itu konvergen ke garis Y sama dengan X. Dengan kata lain, parameter tingkat kesulitan ini invarian atau tidak berubah. Demikian pula dengan estimasi parameter kemampuan menggunakan butir, separuh butir pertama dan separuh butir kedua. Dari sini kelihatan polanya bahwa ya butir yang diestimasi dengan separuh butir ability yang diestimasi dengan separuh butir pertama dan ability yang diestimasi dengan separuh butir kedua ada kekonvergenan, ada pola yang mendekati garis Y sama dengan X yang bisa dikatakan bahwa ada kesamaan atau parameter kemampuan yang diestimasi dengan dua paket terpisah dari satu perangkat itu mendekati sama. Nah, setelah ini kita akan buktikan asumsi ERT menggunakan dataset ujian nasional matematika, kemudian kita bagi menjadi dua responden dibagi dua dengan peserta pada baris ganjil dan baris genap, kemudian perangkatnya juga dibagi dua untuk butir ganjil dan butir genap. Untuk parameter butir dan kemampuannya kita gunakan R-Console, kemudian kita membuat scatter plot untuk melihat pola kesamaan estimasi butir dan kemampuan dengan menggunakan Excel. Demikian teorinya, insya Allah kita lanjut ke prakteknya. Ini datanya dulu. Oh, mohon maaf, tadi saya sebutkan 2016, ternyata ini perangkat 2014 ya. Dari perangkat 2014 ini ternyata tidak semua butir bisa dianalisis. Ini ada butir yang dianulir, ada 3 kalau nggak salah, 1, 2, 3. Jadi kalau butir total itu ada 40 di sini, B1 sampai B40, karena ada 3 butir yang dianulir, nah kita sebutkan aja dihitung yang tidak dianulir, jadi ada 37 ya, atau 40 kurang 3, mulai dari B1 sampai B37. Kemudian dari sini, nah kita split menjadi 2, ini C 14 mat butir ganjil. Nah, ini dengan menggunakan butir ganjil. Kemudian yang ini menggunakan butir genap. Kemudian yang ini menggunakan ini yang ini ya. Ini ada identitas siswa atau nomor responden. Kemudian ini pada baris pertama butirnya. Kemudian yang ini kita bagi orang dengan kode baris ganjil dan yang ini dengan baris genap. Nah, karena kita mau menggunakan R, kita enak pakai TXT ya. Kita ubah dulu yang ini. C14 mat B ganjil ini kita save as dulu file. Save as. Nah, sebelumnya kita juga bikin folder-folder ya. Saya kerjanya di C. Saya taruh di My Study. Nah, kemudian tadi saya sempat bikin folder invariansi parameter.
Ini kita mat P2, sebentar kok lupa. Mat P2, mat P2 butir ganjil. File, save as. Mat P2 butir ganjil. Ini ya, mat P2 butir ganjil ya. Kita save as dengan txt. Tab delimited ya, save ya. Oke. Yes. Nah, yang ini kita save as file, save as, ini kita my study, kemudian kita simpan di invariansi parameter butir genap. Butir genap. Tab delimited ya, save. Oke, terus kita simpan yang untuk person ya, person ini. File, save as, my study, kemudian invariansi parameter, nah kita pakai responden ganjil, mat P2 orang ganjil. Save. Oke, nah satu lagi. File, save as, kita simpan. My study, mat P2, maaf ya, mat P2 orang genap. Save ya. Oke. Kemudian yang untuk komplit ya, yang ini, yang ini, mat P2 itu kita simpan ya, file, save as. Nah, itu untuk membuktikan asumsi unidimensi dulu. Kita simpan tadi my study, invariansi parameter, kemudian kita ini save as ya. Oh, tadi sudah ada ini ya. EVA, analisis faktor eksploratory. Nah, ini ya. Misalnya kita namai dengan mat P2A ya. Save ya. Kita ingat-ingat butirnya ada 37 ya. Kemudian kita bisa menggunakan sintaks ini untuk yang pertama kita mau membuktikan yang ini dulu. Kalau untuk
Ability continuous kemarin sudah ya di kurva karakteristik, kemudian kalau membuktikan data berdistribusi normal gampang. Nah, kita insya Allah yang mau buktikan yang unidimensi sama invariansi parameter. Kalau independensi lokal juga insya Allah mudah, yang bukti ketiga dan kelima yang agak jelimet ya. Untuk softwarenya kita menggunakan bantuan R, tetapi tidak harus R sebenarnya. R ini hanya alat, kita bisa menggunakan seperti SPSS atau SAS gitu ya untuk melakukan analisis faktor. Contohnya kita coba nanti menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. Kita aktifkan R-nya dulu. Saya pakai R console. Ini datanya. Ya, kita change directory dulu. Ini kita ke C ya, my study. Kemudian tadi kita lakukan unidimensi dulu di EVA ini. Oke. Sudah change directory, kita copy-copy saja. Jadi tadi ada 37 butir. Kita membaca dulu variabelnya. Undo. Kita copy. Kemudian mulai butir 1 sampai 5 kita baca, kemudian butir 6 sampai 10. Butir 11 sampai 15. Butir 16 sampai 20. Butir 21 sampai 25. Butir 26 sampai 30. Kemudian butir 31 sampai butir 37. Nah, kemudian kita mulai ke analisis faktor konfirmatori. Nah, kita pakai ini ya, nama variabelnya matematika. Ya, kita klik di sini, fit. Kemudian kita bikin summary, yang ini merupakan hasil analisis faktor. Nah, di sini nanti ada, ini standar deviasi dan lain untuk komponen 1 sampai komponen 37. Kemudian kita coba muatan faktornya atau muatan untuk tiap komponennya. Nah, yang ini yang penting. Kita mengeplot script plotnya. Nah, di sini. Nah, di sini kita peroleh ya. Untuk hasil analisis faktornya. Ya memang tidak sebagus kalau di Excel. Jadi di sini gambarnya putus-putus. Tetapi paling tidak dari sini kita bisa melihat gitu ya. Ini bisa di print ya. Copy to clipboard juga bisa. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada satu curaman yang dominan, atau di sini kira-kira 9/37 lah, lebih dari 20%. Dari sini kita bisa katakan dari persentase ataupun dari script plot bahwa perangkat tes tahun 2003
2014 Matematika UN memuat dimensi utama, dimensi dominan gitu. Jadi asumsi yang pertama terpenuhi pakai yang ini. Kemudian kita masuk ke asumsi yang invariansi parameter. Ini kita close dulu. Kita close, kita menggunakan ini ya, yang kita nggak usah simpan ya. Kita menggunakan ini butir ganjil, butir genap ya. Kemudian ini kita butirnya itu kan berarti 37 dibagi 2. 37 dibagi 2 itu 18 ya. 18 kali 2 36 sama 3. Berarti yang pertama 18 plus 1 19, kemudian yang kedua berarti 18. Atau kita lihat coba ini. Untuk matematika yang butir ganjil di sini berapa butir nih? Kita coba blok. Nah, di sini 19 berarti paket 1 19 butir, paket 2 18 ya. Dari R ini kita modif dulu. Kita coba pakai ras saja nanti untuk 2PL dan 3PL tidak masalah ya matematika. Kemudian kita menggunakan LTM. Butirnya 19 ya di sini. Ini yang untuk ini 19. Ini kita buang. Nanti untuk yang paket kedua 18 ya. Kita simpan C my study invariansi parameter butir ganjil ya. Ini 19 butir ya. Ras. Save ya. Nama datanya tadi kita lihat di my study. Kita minimize. Mat P2BGL. Ya ini namanya mat P2 butir ganjil. Ya TXT ya. Ini kita ubah di sini. Ya. Kita panggil R lagi. Ini ya. Kita pakai change directory dulu. Kita di C my study, kemudian kita pilih invariansi parameter tadi, terus butir ganjil. Oke. Nah, sudah pindah direktori. Setelah pindah direktori kita aktifin LTM. Ya. Terus kita baca matematika butir ganjilnya.
1 sampai 5. Kemudian 6 sampai 10. Yang salah. Oh ya, salah ini. Harusnya pakai ini, salahnya di tanda kurungnya, harusnya kurung siku. Kemudian 15, 11 sampai 15. Karena hanya 19, 16 sampai 20. Salah lagi. Oh, 16 sampai 19 ini salah ya. 19. Belum diubah panjang variabelnya. Terus kita ini matematika 1 PL ya, kita analisis. Nah, kita munculkan B-nya aja dengan menggunakan koefisien rasnya ya. Oh, ini butir ganjil ya. Ini sebentar, nama filenya matematika butir ganjil. Berarti kita estimasi parameternya. Kita tidak perlu koefisien rasnya, tetapi kita faktor skornya ini. Faktor skor ya. Enter. Ini ada berapa ribu orang nih. Kita ambil yang set 1 ya, seperti kemarin ya. Ini. Atau karena banyak misalnya ya, ini kita ambil 1000 pertama. Ada banyak nih. Ya, semuanya sekalian. Kita taruh di sini file new.
File, save as. Tadi namanya butir ganjil ya. Peta dengan butir ganjil. Save ya. Terus kita ulang. Caranya sama. Ini saya LTM sudah, kita ini ya definisikan yang ini. Kita membaca, tapi tadi pindah direktori ya. Ya udah buka R lagi aja. File, change directory, kemudian kita ke C, my study, terus invariansi parameter, butir genap. Oke, ya. Kita aktifin LTM ya. Mana tadi? Yang ini kita aktifin library-nya. Setelah itu tadi kita ubah matematika butir genap ya. Nah, matematika sama yang berbeda tadi butirnya sampai 18. Yang ini butirnya sampai 18. Nah, kita baca variabelnya dulu. Dan kita definisikan matematika 1 sampai 5. Dan matematika 6 sampai 10. Salah lagi. Matematika 1 sampai 5. Bismillah. Matematika 6 sampai 10. Terus matematika 11 sampai 15. Terus matematika 16 sampai 18. Sudah, kita analisis dengan model Rask. Kita perlu ini ya, bukan koefisien tapi faktor skor ya. Ya. Ini yang faktor skor diestimasi dengan butir genap ya. Sama seperti tadi kita copy. Ini. Karena baru
Ini file, save as. Ini data dengan butir genap. Save-nya. Terus kita buka R lagi ya, R. Sama caranya, tetapi kita menggunakan estimasi parameter butir untuk kemampuan ya. Berarti yang ini. Responden ganjil dan responden genap. Ya. Ini mat orang ganjil dan orang genap. R-nya tadi mana? Atau ini daripada bingung, kita close aja. No. Aku bingung. No. Nah, alhamdulillah ketemu. Ini terus kita aktifin LTM, tapi butirnya berarti ini ya, butirnya mulai dari butir 1 sampai butir 37. Kita open lagi yang komplit. Sebentar, daripada ngetik sintaks lagi. C. My study. Invariansi parameter. Terus ini ada butirnya sampai 37 ya. 31 sampai 37 aja. 37. 37. Yang ini kita bunuh. Kita aktifin dulu library LTM. Oh ya, lupa. Change directory dulu. Kemudian ke C. My study. Terus invariansi parameter. Responden ganjil. Oke. Kita aktifin library. Terus dari library kita baca, oh ya nama ininya belum diubah. Kita ubah nama responden ganjil mat P2 OGJL. Nama ini mat P2 OGJL. LTM-nya sudah, change directory sudah, ini kita baca. Oh sorry, salah. Bukan mat Jogja ya.
Ini. Terus butir 1 sampai butir 5 kita baca. Butir 6 sampai butir 10. Yang salah tadi ya. Harus pakai kurung siku. Terus 11 sampai 15. 16 sampai 20. Terus 21 sampai 25. Terus 26 sampai 30. Tiga 1 sampai 37. Terus kita matematika 1 PL. Analisis. Terus kita di sini hanya perlu model rasnya, koefisiennya. Kita memerlukan, nah ini, butir 1 sampai butir 37B-nya. Ini sebentar ini. File, save as. Kita simpan sebagai parameter butir dengan responden nomor ganjil. Kita close saja. Kita ulang lagi. R ya, file, change directory. Kita ulang lagi. Invariansi parameter untuk butir genap, responden genap. Kita change directory ini. Terus kita aktifin LTM. Sama 37 butir. Kita aktifin LTM. Kemudian kita definisikan variabelnya. Oh ya, matematikanya 20 genap ya, GNP. Untuk butir genapnya. Terus kita definisikan mulai butir 1 sampai butir 5. Sampai 16 sampai 20, terus 25 sampai 20 sampai 21 sampai 25, terus 26 sampai 30, kemudian 31 sampai 37. Ya. Terus kita analisis dengan model rasnya.
Terus kita hanya perlu koefisien rasnya ya, khususnya parameter butir tingkat kesulitan. Nah, kita ambil, alhamdulillah. Kita ambil yang ini. (37 butir), kita simpan file save as. Nah, ini kita peroleh parameter butir dengan responden genap. Genap, ya, save. Ya. Oke, alhamdulillah sudah rampung untuk menggunakan R-nya. Kita pindah kita pindah menggunakan Excel. Kita new aja, file new. Ya. Kita file open. Terus kita pindah direktorinya tadi C. Punya saya my study. Terus invariansi parameter. Nah, kita di sini tadi taruh di sini. All file Excel, all files. Tadi masuk di mana tadi? Masuk di sini. Oh, ini betul. Kita yang ini dulu ya, parameter butir ganjil dulu ya, open. Kita pilih fixed width. Nah, di sini. Kita bikin ini. Oh ya, saya lupa sebentar. Ini kan yang theta dengan ini ya. Kalau mas-mas mbak-mbak komputernya itu dalam bahasa Inggris nggak masalah. Punya saya, komputer saya itu dalam bahasa Indonesia, jadi saya harus mengubah dulu file save as. Nah, yang format, kemudian sebentar, edit ya. Edit, find replace ya. Saya harus mengubah titik menjadi koma. Sebentar nih, yang titik yang mana? Ini titik menjadi koma. Replace all. Nah, ini sudah berubah. Kita save ya, file save. Kemudian yang sama halnya di sini juga. Ini edit, replace, titik menjadi koma. Replace all. Ctrl S, nah, saya simpan. Yang demikian pula yang parameter butir. Edit, replace, titik menjadi koma, replace all. Save. Terakhir, edit, replace, kemudian titik menjadi koma, replace all. Save ya. Save ya. Oke, kita ulang di sini file, open, C, my library, my study, terus invariansi parameter, terus di sini ya tadi, parameter butir ganjil, open, fix, width, next. Nah, oke, di sini ada difficulty sama diskriminasi sama ini ya. Diskriminasinya sama yang kita gunakan yang difficulty aja. Next, finish. Nah, ini yang kita gunakan nanti yang ini. Terus sini ya. File, open. Kita
Salah. Atau new aja. File open C my studi invariansi parameter tadi saya taruh di sini. Parameter butir dengan responden genap. Ya, sama fix width next. Oke, finish. Ini kita sudah punya ini ya, ganjil dan genap. Yang ini kita jadikan satu nggak apa-apa. Ini tadi yang kita singkat aja, parameter butir dengan responden ganjil. Kita copy di sini, kita rename parameter butir dengan responden genap. Sekarang kita gabung ganjil dan genap. Ini difficulty kita taruh di sini. Ini juga difficulty kita taruh di sini. Ini yang responden ganjil. Yang ini responden genap. Jadi parameter B, terus kita ini aja, kita buat scatter plot. Sebentar, insert, kemudian ini, yang ini, ya. Oh, alhamdulillah bagus ya, ini bagus banget. Terus biar ini ya, kita bisa pilih ini. Ya. Ini parameter P ya tadi ya, kita ubah parameter P, terus X-nya itu responden ganjil, parameter P diestimasi dengan responden ganjil. Yang ini parameter P diestimasi dengan responden nomor genap, baris genap. Oke, seperti ini. Yang ini dibuang aja. Terus kita bikin ini, kita bisa bikin garis Y sama dengan X ya. Atau ini kita gambar dulu di Word ya.
Nah, seperti ini. Terus kita bisa bikin insert, save, terus ini. Y sama dengan X kan pasti melalui negatif 3, negatif 3 sama 1, 1. Ujung sini ya. Berarti dari sini kita peroleh bahwa untuk invariansi parameter B ya terpenuhi karena titik-titiknya itu konvergen ke Y sama dengan X. Ini untuk invariansi parameter B. Kemudian satu lagi untuk invariansi kemampuan. Untuk invariansi kemampuan kita menggunakan tadi ya. Ini sudah ada. Ini file, open, C, terus my study, invariansi parameter tadi saya taruh sini. Theta dengan butir ganjil, open, fix ya, fix width, finish. Terus kita buka lagi satu Excel. File, open, kita buka invariansi parameter, theta dengan butir genap, open, sama kita pilih fix width, terus next, finish. Terus kita gabung ya, yang kita perlukan hanya setnya ini. Copy, terus ditaruh di ini. Kita ambil di sini setnya. Nah, ini butir ganjil ya, theta. Yang ini estimasi kemampuan, estimasi theta dengan butir genap. Kita buat scatter plot. Banyak banget nih. Sebentar, ini kok nggak matching. Kok nggak cocok ya? Oh ya, misalnya ini aja. Ini Pak. Kita ambil 1000 aja. Ini tadi ngopinya pasti nggak cocok ya. Kita ambil 1000 aja. Sebenarnya bisa ke bawah. Paling saya ngopinya tadi nggak total, nggak tuntas. Ini harusnya sama ini. Ini misalnya, nah, terus
insert. Nah, kita buat seperti ini. Ya. Terus nanti kita lihat apakah ada pola ya. Nah, di sini 2,5 melewati garis ini. Ini sepertinya perlu diulangi ya untuk yang estimasi parameter kemampuan dengan butir ganjil dan genap. Saya nggak yakin, entah saya tadi salah kopas atau apa, kok jumlahnya beda. Nah, ini hanya gambaran saja. Terus setelah ini kita seperti tadi bikin ini. Mana tadi ini? Ini hanya gambaran saja. Nah, kemudian kita buat insert ini. Ini perlu diulangi nih untuk yang apa? Saya nggak terlalu yakin dengan hasilnya. Ya, ini polanya ya. Tapi dari sini sudah kelihatan ada sedikit pola ya, meskipun kurang bagus, tidak sebagus yang ini gitu. Tetapi saya tidak yakin tadi ada masalah di copy paste analisis. Kalau prosesnya alhamdulillah insya Allah sudah betul, hanya saya yang salah di ngopinya ya. Mungkin ngopinya antara data pertama dan data kedua tidak cocok ya. Ini yang perlu diulang lagi. Itu untuk hasil estimasi ini ya, hasil membuktikan asumsi baik invariansi parameter butir B dan ini estimasi hasil parameter kemampuan. Jadi kita review lagi. Jadi ada untuk asumsi teori respons butir yang kita buktikan tadi unidimensi dengan melihat muatan faktor atau varians yang terjelaskan dengan nilai eigen faktor utama, kemudian independensi lokal. Nah, tidak kita buktikan, hanya kita jelaskan, dibuktikan dengan tidak adanya korelasi antar butir. Kemudian untuk invariansi parameter butir dan kemampuan, kita estimasi dulu parameter butir dan kemampuan menggunakan masing-masing 2 kelompok, kemudian kita gambarkan scatter plot-nya. Itu aja, terima kasih semua perhatiannya. Terima kasih semua perhatiannya. Demikian mengenai uji asumsi teori respons butir. Nah, selamat mempraktekkan ya. Semoga tidak ada masalah dan insya Allah bisa menggunakan berbagai macam software. Sekali lagi, R itu hanya alat. Mas-mas, mbak-mbak, semua bisa menggunakan dengan SSI atau dengan software yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.